Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Nah, seperti biasa kita akan melanjutkan materi kita yaitu pemrograman web. Nah, untuk kali ini kita masih membahas tentang seputar PHP dan MySQL. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi itu. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas bagaimana menampilkan record, terus cara mengedit record tersebut, terus cara menghapus record tersebut. Nah, atau dengan kata lain kita akan belajar tentang CRUD, yaitu create, read, update, dan delete gitu. Nah, untuk materi yang sebelumnya kita masih membahas untuk database yang AlphaMidi itu. Nah, kita akan sedikit menambahkan beberapa file lagi untuk yang untuk hapus, terus untuk simpan, terus untuk edit. Nah, kita akan menambahkan beberapa file lagi dari database yang kita punya. Nah, kita langsung ke editor kita langsung ke prakteknya. Kita buka editor kita. Nah, kawan-kawan membuka yang folder yang kemarin untuk di exam.pp, ehtdocs, lalu AlphaMidi. Kita masih membahas seputar yang database yang kemarin. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi untuk yang tampil barang, karena ketika kita sudah simpan barang, maka kita lihat apa aja barang yang sudah ada gitu. Nah, kita mau menampilkan barang di di web. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita langsung ke prakteknya. Nah, oke, seperti biasa di sini kita akan buat file yang baru yaitu tampil barang. Nah, kalau sudah, kita buat di sini struktur HTML-nya dulu. Nah, di sini kita akan ketikkan kode programnya. Nah, di sini cukup banyak kode program untuk tampilan ini, karena di sini kita buat akan judulnya. Di sini kita misalkan buat laporan barang. Nah, kalau sudah, kita ketikkan kode programnya. Oke, ini udah semua, sudah saya ketikkan semua. Terus untuk koneksi di MySQL sudah. Terus untuk koneksi di database sudah ini. Nah, untuk video ini ada beberapa yang sudah saya skip karena mungkin codingannya cukup panjang. Jadi desain tampilan webnya itu kawan-kawan jadi semacam ini. Dia ada tabel, lalu untuk laporan barangnya dia ada untuk tanggal berapa, terus dia ada aksinya, ada edit, hapus. Nah, untuk yang edit hapus ini masih belum berfungsi karena kita belum menambahkan listing programnya untuk diedit terus dihapus.
nanti kita akan buatkan. Nah, coba kita jalankan dulu untuk yang tampilan barang, apakah desanya sama. Nah, sebelum itu kita buka dulu XAMPP kita, lalu kita klik start. Untuk Apache terus MySQL itu penting. Nah, kalau kayak gini ini kan error, kita ulang. Nah, ini harus kita perlu perhatikan lagi bahwasanya Apache dan MySQL itu berjalan ya, running gitu. Nah, kalau nggak running kita itu nggak bisa buka tampilan webnya di Google Browse. Nah, kita buka dulu Google Chrome. Nah, kita buka tampilan web untuk yang tampil barang. Localhost terus alphamidi. Nah, nama filenya apa? Terus jangan lupa ekstensinya .php. Nah, kalau sudah kita klik enter, klik enter. Nah, ini dia tampilan webnya. Dia sudah menampilkan data dari database kita, bahwasanya ada paku sama sisir ini. Nah, untuk aksinya ini masih belum berfungsi ya kawan-kawannya, masih belum bisa diedit maupun dihapus. Nah, intinya dia sudah menampilkan barang dari database yang sudah kita simpan tadi dari input barang gitu. Nah, kalau sudah, coba kita buat codingan untuk edit dengan yang hapus, biar kita bisa menambahkan barang terus menghapus barang. Nah, kita coba buka Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita buat file yang baru, yaitu file untuk edit barang, agar kita bisa ketika kita sudah lihat laporan barang, maka kita ingin mau menambah barang gitu, atau edit barang gitu, mau menukar nama barang atau harganya berapa gitu. Nah, kita tambahkan di sini edit barang. Nah, kalau sudah, di sini kita tambahkan struktur HTML-nya, lalu kita buat codingannya di sini. Jadi untuk judulnya di sini kita buat edit barang ya. Edit data barang. Nah, untuk edit barang ini kita kan mau menghubungkannya ke PHP MySQL. Nah, kalau biar lebih mudah dan cepat, kita bisa copy yang ditampil barang ini untuk yang koneksi ke MySQL, terus yang uji MySQL-nya, koneksinya, terus untuk koneksi ke database-nya alphamidi. Nah, kita bisa copy yang ini dulu kawan-kawan, lalu kita pindahkan di edit barang. Nah, kalau sudah, kita buat form untuk yang edit barang, biar kalau kita klik yang untuk edit, maka data barang yang kita edit itu bisa kita ubah. Misalkan dari namanya, harganya bisa kita ubah, atau dengan kata lain update. Oke, kita buat formnya dulu. Nah, untuk yang di form ini kita bisa juga copy yang di input barang nih. Karena di sini kita mau buat form yang sama seperti yang di input barang.
Nah, karena kita mau menyimpan atau mengubah dari input barang, input data barang yang sudah disimpan tadi. Yang di input barang bisa kita kopikan yang ini, karena kalau kita klik edit maka dia akan kembali ke tampilan halaman web yang untuk input. Nah, bisa kita buat. Nah, kalau sudah, ini yang tadi yang sudah kita tambahkan untuk form edit, untuk form edit. Nah, dia sama seperti yang ke form ini, form input. Karena kalau kita klik edit maka dia akan langsung ke form input untuk melakukan update barang gitu. Nah, oke, kalau sudah, kita save dulu, coba kita jalankan. Nah, ini dia tadi, kita refresh dulu lalu kita klik edit. Nah, dia kembali ke ini, ke input barang, cuman dia kita cuma mengubah yang ini aja, ini edit barang. Tapi kalau kita lakukan update barang di sini kita kan mau mengubah barang nih. Tapi kalau kita klik simpan, dia tidak bisa kawan-kawan. Jadi kita harus buat simpan untuk edit gitu. Nah, nanti kita akan kita buat dulu yang hapus. Oke, kita buat Visual Studio Code. Nah, untuk yang hapus kita buat file yang baru juga, karena kalau kita nggak buat yang file untuk hapus yang ini, kita nggak bisa hapus data barang yang sudah diinput. Jadi kita buat dulu yang file, lalu kita buat hapus barang. Nah, kalau sudah, ini kan sama nih kawan-kawan, dia sama codingannya untuk yang hapus. Kita hanya ubah yang perintah ini, SQL ini kan insert, kan tujuan kita kan mau delete, kita hanya ubah yang ini saja kawan-kawan. Nah, itu jadi kita kopikan yang ini, kawan-kawan kopikan. Nah, di sini kita bisa pastikan. Ini kan ini buat perintah SQL untuk menghapus rekor berdasarkan KD barang. Nah, kita hanya ini delete from table gitu. Ini kan untuk simpan nih. Ini untuk menyimpan data barang. Ini kan sama semua, untuk ambil nilai terus koneksi ke basis data, ke MySQL, ini kan sama. Jadi kita hanya copy paste aja dari simpan ke hapus. Kita hanya ubah yang di sini kawan-kawannya. Ingat, kita hanya ubah yang di perintah menghapus ya, get KD barang, SQL-nya kita buat delete. Nah, oke. Kalau sudah, kita Ctrl save, lalu kita ke ini, ke web yang tadi, tampilan web yang tadi untuk laporan barang. Kita dulu, kita refresh, lalu misalkan kita hapus yang untuk paku, kita hapus. Nah, ini barang sudah dihapus. Kita kembali, kita refresh. Nah, ini dia sudah terhapus. Oke, biar lebih pasti kita cek untuk di PHP My Admin. Kita lihat apakah barang yang tadi terhapus apa tidak. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi barang yang saya hapus tadi untuk paku ya, sudah hilang, sudah terhapus secara permanen ya. Nah, kita perbaiki yang untuk edit tadi, karena yang untuk edit ketika kita klik yang untuk yang edit ini, kita simpan, ya tidak bisa jalan. Kenapa? Karena untuk
listing program yang untuk simpan ini diedit dia belum ada kawan-kawan. Jadi kita harus buat untuk listing program yang untuk edit barang gitu. Oke, jadi kita buka dulu Visual Studio Code kita buat di sini edit barang. Ini dia tujuannya simpan edit gitu. Kalau kita enter untuk simpan edit ini sama juga dengan yang untuk hapus nih, ya untuk koneksinya sama, ya tinggal copy paste aja. Kita hanya mengubah yang di sini perintah untuk SQL nya yang ini kan delete, jadi kita ubah yang di sini jadi update gitu untuk simpan edit. Nah, di sini saya sudah sediakan listing programnya, sudah saya modifikasi, jadi saya tinggal copy paste gitu. Nah, ini kita lihat, ini kan sama nih untuk disimpan barang, data barang berhasil disimpan, sedangkan di sini juga karena ini simpan edit, maka data berhasil diupdate. Kalau tidak, ini perintah SQL salah gitu. Nah, kalau SQL di sini dia ini update dia kawan-kawan, jadi dia untuk update tabel barang, untuk KD barang, intinya semua yang ada di tabel barang gitu. Nah, ini sama, jadi kawan-kawan tinggal copy paste aja karena sama untuk melakukan koneksi. Oke, kita coba jalankan dari simpan edit ini. Nah, ini dia, kita refresh dulu, lalu kita klik edit. Nah, di sini misalkan kita ubah namanya sabun gitu, lalu KD barangnya kita buat 02, lalu kita simpan. Nah, ini dia, data berhasil diupdate. Nah, dia hanya melakukan perubahan data dari data awal. Nah, coba kita lihat apakah ini berubah namanya. Kita refresh dulu. Nah, ini dia kawan-kawan, jadi data awal itu akan dilakukan update ya, atau yang namanya dengan cara edit gitu. Nah, jadi kayak gitu saja kawan-kawannya untuk yang CRUD materi hari ini. Jadi semoga langkah-langkah yang saya berikan tadi bisa diikuti dengan baik.